Hai, balik lagi di Sejalan. Dalam kesempatan kali ini, Sejalan akan mengajak kalian untuk berwisata ke situ Gunung Sukabumi. Yap, betul Sukabumi. Mau tahu seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Yuk ikuti Sejalan. Perjalanan ini sejalan mulai di jam 6 pagi dengan berkendara menuju stasiun terdekat, yaitu Stasiun Tanjung Barat. Dari sini, perjalanan kemudian akan sejalan lanjutkan dengan menggunakan kereta komuter lain menuju Stasiun Bogor. Sebelum keretanya datang, isi perut dulu ya. Perjalanan dari Stasiun Tanjung Barat menuju Stasiun Bogor memakan waktu lebih kurang selama 40 menit. Dengan melewati beberapa stasiun pemberhentian seperti Stasiun Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Pondok Cina, Depok Baru, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, dan berakhir di Stasiun Bogor. Dan karena perjalanan ini dilakukan ke arah Bogor, alhasil suasana di kereta pun tidak terlalu ramai. Akhirnya sejalan pun sampai di stasiun tujuan akhir kita, yaitu Stasiun Bogor. Dari sini, sejalan akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta Pangrango menuju Sukabumi. Namun, karena tiket perjalanan ini sejalan beli dengan keberangkatan awal Stasiun Bogor Paledang, maka sejalan pun harus keluar dulu dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Paledang, yang berjarak lebih kurang 1,8 km. Padahal sebenarnya keberangkatan menuju Sukabumi dapat dilakukan dari Stasiun Bogor. Ya sudahlah ya, hitung-hitung olahraga pagi. Akhirnya sampai juga nih di Stasiun Paledang. Sudah banyak juga penumpang yang tengah duduk menunggu kereta Pangrango menuju Sukabumi. Nah, sambil nunggu, sejalan mau print out tiket keretanya dulu ya.
Berhubung ini adalah kali pertama sejalan ke stasiun Paledang, sejalan tidak menduga bahwa stasiun Paledang ini ternyata merupakan stasiun kelas 3, alias stasiun kecil. Karena ada tukang jamu, sejalan minum jamu dulu ya sebelum berangkat. Nah, berhubung kereta Pangrango sudah akan berangkat dari stasiun Bogor, maka sejalan pun langsung melakukan boarding dan menunggu di peron. Wah, ternyata banyak juga nih yang melakukan perjalanan dari stasiun Bogor Paledang ini. Nah, itu dia kereta Pangrango yang akan membawa kita menuju Sukabumi. Dan seperti inilah suasana di dalam kereta Pangrango kelas ekonomi. Akhirnya keretanya berangkat nih. Dan berarti dimulailah perjalanan kita dari stasiun Bogor Paledang menuju stasiun Cisaat Sukabumi. Dalam perjalanan pergi ini, sejalan memilih untuk membeli tiket ekonomi dengan harga Rp40.000. Kelas ekonomi di kereta Pangrango ini sama dengan kelas ekonomi premium kereta Argo Parahyangan. Jadi bisa dipastikan meskipun kelas ekonomi namun rasanya cukup nyaman. Ya, meskipun selama perjalanan ini sejalan harus duduk melawan arah datangnya kereta, alias mundur. Perjalanan menuju Sukabumi ini memakan waktu lebih kurang selama 2 jam dengan berhenti di tiap-tiap stasiun pemberhentian seperti Stasiun Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan terakhir Stasiun Sukabumi. Karena perjalanan juga masih cukup jauh, jadi makan pop mie dulu ya. Hal yang sejalan suka dari perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini adalah sejalan dapat menikmati pemandangan yang disuguhkan seperti hamparan padi yang masih hijau, perkebunan, dan tentu pemukiman penduduk. Pemandangan yang cukup memanjakan mata ini cukup membuat perjalanan selama 2 jam menjadi tidak berasa melelahkan ya.
Nah, akhirnya kita sampai juga nih di stasiun Cisaat. Tidak perlu berlama-lama, sejalan pun langsung menuju ke tempat tujuan kita, yaitu Situ Gunung Sukabumi. Oh ya, dari stasiun Cisaat sejalan memilih untuk merental motor. Tujuannya agar perjalanan ini lebih fleksibel, sehingga sejalan bisa mengunjungi beberapa tempat setelah ini. Biaya sewa motor selama 12 jam ini seharga 60.000 dengan biaya antar dan jemput 40.000. Jadi kalau di total sebesar 100.000. Di luar itu ada opsi lain menuju Situ Gunung, yaitu dengan order taksi online ataupun naik angkot juga bisa. Jarak dari stasiun Cisaat ke Situ Gunung Suspension Bridge yaitu 10 km dengan waktu tempuh lebih kurang selama 25 menit. Dan akhirnya kita sampai juga di Situ Gunung. Baru datang sudah langsung disambut oleh Bapak Ridwan Kamil dong. Oke, nggak berlama-lama, mari kita langsung masuk ya. Nah, di sini tempat kita dapat membeli tiket masuk. Nah, untuk tiket masuk sendiri harganya berbeda-beda sesuai jalur yang dipilih. Ada jalur merah 50.000, ada jalur kuning seharga 75.000, dan jalur hijau ini harganya 100.000. Beruntungnya saat sejalan berkunjung ternyata tengah ada promo 50% untuk yang berKTP Jawa Barat. Wah, lumayan ya. Promo ini berlaku hingga akhir Oktober 2022. Jadi yang berKTP Jabar lumayan nih promo 50%-nya. Berhubung hujan dan sepertinya akan lama jika kita menunggu sampai hujannya berhenti, alhasil sejalan lanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek yang sudah menunggu menuju ke tempat untuk menikmati welcome drink. Ternyata sudah cukup banyak pengunjung di sini. Dan inilah yang sejalan dapatkan, bakso dan teh hangat.
sangat cocok dimakan di cuaca yang dingin kayak gini ya. Di luar itu pemandangan yang disuguhkan juga sangat bagus. Tapi sayangnya lagi hujan, alhasil pemandangannya berkabut. Padahal kalau tidak hujan kita bisa lihat jembatannya dari sini loh. Nah, dapat bubur kacang hijau plus singkong dan pisang rebus juga nih. Setelah dirasa hujan sudah tidak terlalu deras, sejalan pun langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju jembatan Situ Gunung atau Situ Gunung Suspension Bridge. Setelah memakai safety belt, sejalan pun langsung menyeberangi jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini. Selesai menyeberangi jembatan, sejalan pun melanjutkan perjalanan menuju Curug Sawer. Jalannya benar-benar licin karena hujan yang terus mengguyur. Alhasil banyak bagian yang tidak sejalan videokan karena takut jatuh. Dan akhirnya kita sampai juga, tapi ini masih belum sampai loh ya. Kita hangatkan diri dulu dengan jajan yang anget-anget. Kata abangnya ini namanya cihu alias aci tahu. Karena kita sudah lihat gejolak air di bawah, sekarang kita lanjut ke sumber airnya ya.
kaasar papatongan. Dan inilah yang dinamakan Curug Sawer. Arus air terjunnya benar-benar deras ya. Puas di Curug Sawer, sejalan pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke parkiran untuk melanjutkan kembali ke Danau Situgunung. Tapi sebelum itu kita akan melewati Keranjang Sultan dan Jembatan Merah terlebih dahulu ya. Yuk ikuti sejalan. Nah, ini dia Keranjang Sultan, sekaligus yang menjadi pembeda tiket jalur merah, kuning, dan hijau. Bagi yang membeli tiket jalur hijau, maka kita berkesempatan untuk menyeberangi sungai dengan Keranjang Sultan ini. Akhirnya kita sampai juga di Jembatan Merah yang akan membawa kita kembali ke titik keberangkatan kita. Dan mari menyeberang. Dan sekarang waktunya kita kembali ke parkiran dengan babang ojek yang sudah menunggu ya. Nah, lihat nih teman-teman, ini baru jam 3:11 sore, tapi kabut sudah turun. Alhasil rencana kita ke Danau Situgunung pun gagal, dan kita memilih untuk kembali ke Jakarta. Tapi sebelum balik, kita ke pusat oleh-oleh dulu sebentar ya. Berhubung saat ini sudah pukul 4:30 sore, yuk kita kembali ke stasiun Cisaat.
Akhirnya kita sampai juga di stasiun Cisaat pada pukul 5:16 sore. Ternyata stasiun sudah cukup ramai oleh orang-orang yang akan menaiki kereta terakhir dari Sukabumi menuju Bogor. Jam 5:34 kereta Pangrango yang kita tunggu akhirnya tiba juga. Berhubung sejalan tahu bahwa perjalanan ini akan melelahkan, maka dalam perjalanan pulang ini sejalan memesan tiket untuk kelas eksekutif. Harga tiketnya sendiri yaitu Rp80.000. Karena jarak antar tiap kursi lumayan jauh, jadi cukup enak untuk meluruskan kaki yang pegel ya karena seharian jalan. Kereta yang sejalan tumpangi ini sudah memasuki stasiun Bogor sebelum jam 7:30 malam. Oh ya, sejalan memilih untuk turun di stasiun Bogor dibandingkan ke stasiun Paledang, karena kalau dari stasiun Paledang sejalan harus jalan lagi. Sebelum turun ada sesuatu yang ingin sejalan tunjukkan. Di kereta kelas ekonomi ini ada kursi yang saling berhadapan. Letaknya berada di tengah tiap-tiap gerbong. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang pergi dengan teman-teman. Sehingga kalian bisa saling berhadapan ya. Yuk kita turun untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan KRL komuter lain menuju stasiun Tanjung Barat. Dan beginilah suasana KRL komuter lain dari arah Bogor ke kota di jam 8 malam. Tidak terlalu ramai bukan? Sejalan tiba juga di stasiun Tanjung Barat, dan itu artinya selesai sudah perjalanan sejalan kali ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan sejalan. Semoga di perjalanan-perjalanan berikutnya kita masih akan tetap sejalan ya.